Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NPM 23110508 Di sini saya dari semester 6. Nah, di sini saya mendapatkan tugas UTS yaitu mata kuliah tafsir tahlili dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Mukhlis Siddiqi MA. Nah, di sini saya akan menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus mengetahui nih, saya akan menjelaskan apa, yaitu pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua ayat, yang ketiga mufradat lughawi, yang keempat i'rab, yang kelima balaghah, yang keenam munasabat, yang ketujuh asbabun nuzul, yang kedelapan tafsir uraian ayat. Nah, yang kesembilan yaitu analisis kontekstual modern. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia yang berisi petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam masalah akidah, akhlak atau ibadah ya teman-teman. Nah, di setiap Al-Quran itu memiliki kandungan makna yang mendalam, dapat dikaji melalui berbagai metode penafsiran. Nah, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara rinci dan dari berbagai sisi. Nah, terus salah satu ayat yang menarik untuk dikaji yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa seluruh arah baik di timur maupun barat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di semua sisi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu di sini juga di ayat ini menjelaskan menjelaskan tentang arah kiblat, yaitu berkaitan dengan persoalan arah kiblat dan menunjukkan bahwa Allah memberikan kemudahan pada hambanya dalam beribadah sesuai kondisi yang dihadapi pada hambanya. Nah, di sini ayatnya yang berbunyi yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya. Luas di sini yaitu Allah maha luas, yaitu rahmatnya Allah. Lagi maha mengetahui, Allah maha mengetahui. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan tentang mufradat lugawinya. Nah, mufradat lugawinya yaitu yang pertama walillahi. Nah, di sini kata kalimat walillahi yaitu dan milik Allah. Nah, dan milik Allah itu maksudnya itu kepunyaannya Allah. Nah, masyriku yaitu tempat terbitnya matahari. Masyrik itu dari timur, yaitu wal maghrib. Nah, maghrib itu tempat terbenamnya matahari, yaitu dari barat. Terus di sini juga ada fa'ainama. Nah, fa'ainama di sini yaitu maknanya berarti di mana saja atau kemana saja gitu, dimanapun tempatnya gitu. Nah, terus tawallu. Nah, di sini kata tawallu yaitu tawallu yaitu artinya menghadap atau memalingkan wajah. Nah, di sini artinya itu kalimat menghadap atau memalingkan wajah. Terus fasamma yaitu artinya maka di sana. Wajhullah yaitu artinya wajah Allah. Nah, di sini wajhullah di sini maksudnya yaitu keridhaan Allah
perkara yang diperintahkan Allah atau penguasaan Allah. Jadi eh, di segala sisinya itu mendapatkan keridhaan Allah maupun pokoknya di setiap sisi itu ada perintah Allah, ada pengawasan Allah di situ ya teman-teman. Terus yaitu selanjutnya itu wasiun yaitu artinya maha luas rahmat dan kekuasaannya, yaitu luas, begitu luas gitu. Alim itu artinya maha mengetahui. Oke, selanjutnya di sini kita dengan i'rabnya. Nah, di sini pada kalimat i'rab ya teman-teman, walillahi masyriq wal maghrib. Nah, di sini kita bisa lihat pada lafaz Allah. Nah, lafaz Allah ini berkedudukan sebagai khabar muqaddam. Nah, sedangkan Allahnya itu huruf isnad atau atof. Nah, huruf atof Allahnya itu. Nah, terus wallahi itu berkedudukan sebagai kata khabar muqaddam, yaitu jar majrur. Nah, terus selanjutnya itu masyriq. Masyriq itu mubtada muakhar marfu. Nah, yaitu dengan tanda rafa'nya. Nah, rafa dhammahnya. Terus wanya itu sama kayak tadi yang awal, yaitu huruf athof. Terus al maghrib. Nah, maghribnya itu jadi kata maktuf diatofkan atau sama aja kayak marfu ya gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa timur dan barat semuanya milik Allah. Nah, pada kalimat selanjutnya fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Nah, kata ainama, ainama di sini bukan isim syarah. Nah, isim syarah di sini yaitu maksudnya zarf makan. Nah, di sini ada makannya ya. Nah, terus tuwalu itu fiil syarah atau bisa kita sebut sebagai fiil mudhari majzum gitu ya. Karena ada nun atau atof hamzah waw sebagai fiilnya. Terus sama wajhullah sebagai syarah juga. Nah, kata wajah ini sebagai mubtadanya atau mubtada muakhar marfu. Nah, terus di sini Allahnya sebagai mudhof ilaihi yaitu majrur mudhof ilaihi. Terus di sini pada kalimat innallaha wasi'un alim, di sini ada kata Allah. Allah menjadi kata isim inna. Nah, di sini isim inna itu berarti huruf taukid dari wa nasab, ini wa nasabnya. Terus sedangkan wasi'un dan alim merupakan khabar dari inna gitu. Kalimat ini menegaskan bahwa Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, selanjutnya yaitu balaghahnya. Nah, pada kalimat walillahi masyriq wal maghrib. Nah, terdapat takdim wa takhir, yaitu mendahulukan lafaz Allah untuk menegaskan bahwa seluruh arah hanya milik Allah. Ayat ini juga mengandung ijaz, yaitu ungkapan singkat tetapi memiliki makna luas tentang kekuasaan Allah sebagai persoalan kiblat gitu teman-teman. Nah, terus pada kalimat fa'ainama terdapat uslub syarah yang menunjukkan keumuman makna kemanapun menghadap lafaz wajhullah kepada wajah Allah atau menghadapkan wajahnya ke Allah mengandung kata majaz, yaitu makna berarti keridoan. Nah, atau pengawasan kan, wajhullah menghadap pengawasan. Nah, terus ditutup dengan wasi'un, innallaha wasi'un alim. Nah, di sini kata wasi'un alim itu mengandung tauhid yang menegaskan bahwa Allah
Maha luas dan maha mengetahui gitu. Nah terus di sini di munasabatnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 119 ini memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini menjelaskan tentang soalan Yahudi dan Nasrani, terus tempat ibadah dengan kiblat. Nah, ibadah dengan kiblat seperti apa namanya halnya pas Rasulullah setelah adanya perdebatan mengenai arah ibadah, Allah menegaskan bahwa timur dan barat beserta seluruh arahnya adalah milik Allah. Makanya apa namanya dimanapun tempatnya kita beribadah pasti ada yang namanya arah kiblatnya itu tidak sama karena kita semua arah kiblatnya itu kembali lagi kepada arah kiblat di Ka'bah gitu ya sesuai dengan arah kiblatnya masing-masing sesuai tempat gitu. Balik lagi kita ke Ka'bah arah kiblatnya ya. Nah, terus ayat ini juga berkaitan dengan pembahasan perubahan kiblat. Nah, di mana? Nah, tujuan utamanya perubahan kiblat ini dalam ibadah bukan sekedar arah, tetapi sesuai dengan ketaatan kita kepada perintah Allah gitu. Nah, dengan demikian, nah ayat ini nih menegaskan keluasaan Allah dan kemudahan syarat bagi hambanya. Jadi Allah itu memudahkan hambanya untuk ibadah kepada Allah gitu. Terus asbabun nuzulnya. Nah, beberapa riwayat menjelaskan bahwa di Quran surat Al-Baqarah ayat 115 ini turun berkaitan dengan persoalan arah kiblat. Nah, sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan pada malam hari dan sulit mengetahui arah kiblat. Nah, sehingga mereka sholat berdasarkan perkiraan masing-masing. Nah, jadi pada zamannya para sahabat waktu itu, jadi mereka mau hijrah gitu ya, Nah, terus akhirnya di situ mereka mau sholat, mau beribadah, tetapi mereka bingung arah kiblatnya kemana karena sulit di situ gelap juga tidak tahu perkiraannya arah kiblatnya kemana. Akhirnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing mereka beribadah gitu. Walaupun mereka nggak tahu arah kiblatnya di mana gitu ya. Nah setelah itu dengan kejadian ini nih disampaikannya kepada Rasulullah nih para sahabat cerita kepada Rasulullah. Nah maka pada saat itu turunlah ayat ini sebagai penjelasan bahwa kemanapun menghadap dalam keadaan sulit ibadah akan tetap diterima gitu. Terus di riwayat lain juga menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan penegasan Allah. Nah, pada suatu arah. Nah, karena timur dan barat adalah miliknya. Nah, ayat ini juga menunjukkan kemudahan diberikan Allah dalam pelaksanaan ibadah. Terus selanjutnya, nah di sini kita bisa uraikan tafsir Nurut Al-Munir ya. Nah, di sini menurut tafsir Al-Munir Wahab Zuhaili itu dijelaskan nih pada Quran surat Al-Baqarah ayat 111 nih. Jelaskan bahwa timur, barat, dan semua penjuru alam miliki Allah. Nah, Allah menguasai semua tempat sehingga dia tidak terbatas pada arah tertentu. Jadi pokoknya semua alam itu hanya milik Allah. Nah, terus maknanya di sini di sini maknanya fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, yaitu kemanapun manusia menghadap atas dasar perintah Allah atau dalam keadaan tidak mengetahui arah kiblat, maka di sanalah terdapat keriduan dan pahala dari Allah. Ayat ini menunjukkan adanya kemudahan bagi orang yang kesulitan menentukan kiblat, terutama dalam perjalanan ataupun keadaan darurat. Jadi maupun dimanapun keberadaannya, kalaupun kita mau beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, kita tidak tahu arah kiblat itu di mana, itu bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan darurat sekalipun gitu. Nah, terus pada penutup ayatnya nih kan di sini ada kata
ada lafaz innallaha wasi'un alim. Nah, di sini juga menegaskan bahwa Allah Maha luas rahmat dan karunia-Nya serta Maha mengetahui segala niat, usaha dan keadaan hambanya. Nah, karena itu ibadah seseorang itu dinilai berdasarkan keikhlasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Jadi Allah itu melihat ibadah seseorang itu dari gimana dia berdoa kepada Allahnya sungguh-sungguhnya, meminta ridho kepada Allahnya dengan keikhlasan, dengan hati yang luas dan lapang dan usaha yang bersungguh-sungguh. Terus selanjutnya di sini tafsir menurut Ibnu Katsir. Nah, di sini menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan nih bahwa seluruh timur, barat, dan semua arah adalah milik Allah. Tidak ada satu tempat pun yang keluar dari kekuasaannya sehingga Allah tidak terbatas oleh arah dan tempat tertentu gitu. Di sini menurut Ibnu Katsir dan Al-Munzir, nah hampir sama ya, karena semuanya itu milik Allah gitu. Nah, terus di makna fa'aina matwallu fasamma wajhullah. Nah, ada kemanapun seseorang menghadap atas perintah Allah karena kesulitan ataupun arah kiblat sekalipun, nah pokoknya di sana bakalan diterima gitu amal ibadahnya, maupun itu menjadi dalil adanya kemudahan bagi musafir atau para yang memiliki uzur tertentu. Terus, nah menurut Ibnu Katsir nih, pada lafaz wajhullah. Nah, di sini bermakna yaitu arah yang diridhoi Allah atau penerimaan Allah terhadap amal hambanya. Nah, di sini juga di penutup yaitu innallaha wasi'un alim. Dan di sini menegaskan bahwa Allah Maha luas rahmat dan karunia serta Allah mengetahui niat dan usaha setiap hamba. Jadi Allah tuh mengetahui gitu loh setiap amal ibadah, usaha yang dilakukan kepada hambanya. Nah, di sini juga tercatat pada ayat yang terakhir ya, ayat penutup ya, yaitu innallaha wasi'un alim. Gitu. Oke, selanjutnya analisis kontekstual modern. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada analisis kontekstual modern itu di sini mengajarkan bahwa Allah tidak terbatas oleh tempat. Nah, sehingga umat Islam dapat beribadah di mana saja dengan penuh keikhlasan. Nah, pokoknya umat Islam pokoknya dimanapun dan kapanpun boleh beribadah, pasti bakalan diterima sama Allah SWT. Nah, pokoknya selain itu juga di sini mengajarkan agar umat Islam juga tidak berlebihan dalam memperdebatkan hal-hal lahiriahnya gitu, tetapi lebih menguatkan niat ketaatan dan takwanya pada Allah. Terus dengan perkembangan teknologi seperti kompas digital atau aplikasi kiblat, ayat ini semakin menunjukkan bahwa Islam selaras dengan kemajuan zaman, namun tetap memberi kemudahan bagi umatnya. Jadi walaupun nih di zaman yang sudah teknologi sekarang ya menggunakan kompas atau aplikasi kiblat ya pada zaman sekarang aplikasi kiblat atau seperti muslim itu ya yang ada aplikasinya. Nah, pokoknya selagi itu memudahkan jalannya gitu loh. Nah, itu bagi pasti mudah untuk kita beribadah kepada Allah. Makanya dengan adanya arah kiblat ini pada zaman sekarang ya memberi kemudahan kan bagi umat muslim sekarang, enggak seperti dahulu kesusahan untuk mencari arah kiblat. Akhirnya mereka sholat di mana saja gitu kan. Gitu teman-teman. Terus juga di sini juga kita bisa melihat ya, maupun kita sejauh manapun, sesulit apapun. Makanya kan di sini juga maupun kita dalam perjalanan musafir ya, dalam perjalanan ya sebagai musafir, kan kita juga boleh sholat dalam keadaan duduk kan. Dan kita kan tidak tahu arah kiblatnya di mana. Nah, itu diperbolehkan gitu ya teman-teman. Dan Allah tidak memberi kesulitan bagi hambanya yang ingin beribadah gitu. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan. Nah, di sini di Quran surat Al-Baqarah ayat 115 di sini menjelaskan bahwa seluruh arah baik di timur maupun barat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Sehingga Allah Maha Kuasa dan Maha tidak terbatas oleh tempat atau arah tertentu. Nah, di sini juga menunjukkan perintah Allah, bukan karena Allah berada pada arah tersebut, melainkan Allah juga mengandung ayat ini juga mengandung kemudahan dalam syariatnya. Nah, terutama bagi orang yang mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiblat untuk beribadah, gitu, atau dalam keadaan darurat. Di sini juga menegaskan bahwa Allah Maha Luas rahmat dan karunia-Nya serta mengetahui segala niat, usaha dan keadaan hambanya. Jadi Allah benar-benar mengetahui segalanya, segala tentang segala kesusahan hambanya, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih terburu-buru, masih terbata-bata dalam menjelaskan. Mohon maaf sekali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan pelajaran bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wa inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.